Film dibuka dengan memperlihatkan seorang polisi bernama Vikram yang sedang teringat sebuah kejadian di mana adiknya yang bernama Susmi dibakar hidup-hidup tepat di depan matanya, yang mana hal itu membuat Vikram mengalami trauma akan masa lalunya. Tak lama Vikram pun tersadar. Di sini nampak Vikram yang sedang menjalani sebuah terapi untuk menghilangkan trauma masa lalunya dengan didampingi oleh seorang dokter bernama Ropa. Ropa menyarankan kepada Vikram untuk berhenti dari kepolisian karena trauma masa lalu dari Vikram pastinya akan sangat mengganggu pekerjaannya. Namun Vikram tidak menghiraukan hal itu dan malah meminta obat kepada sang dokter. Esoknya Vikram serta Rohit pergi ke sebuah tempat untuk membantu para polisi lain yang sedang bertugas untuk mencari sebuah mayat korban pembunuhan yang dikubur di tempat itu. Lalu Vikram pun membagi semua petugas di sana menjadi 2 tim untuk mencari mayat itu. Tak lama mayat itu pun ditemukan. Vikram yang melihat hal itu, ia pun kembali mengingat kejadian pembunuhan adiknya sehingga ia pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Siangnya Vikram serta Rohit diminta oleh atasannya yang bernama Viswa untuk membantu seorang polisi bernama Abilas untuk menangani sebuah kasus bunuh diri. Di sana Abilas mengatakan bahwa kasus itu merupakan kasus bunuh diri biasa karena jelas-jelas di dalam ponsel korban terdapat video di mana korban menembak kepalanya sendiri. Setelah melihat video itu, Vikram dengan cerdasnya mengatakan bahwa korban dipaksa untuk bunuh diri oleh si pelaku. Karena jika benar-benar memang si korban bunuh diri, lantas siapa yang menghentikan rekaman itu? Lalu Vikram pun kembali melakukan penyelidikan dan memberikan Abilas sebuah petunjuk untuk memecahkan kasus itu. Kemudian Vikram pergi untuk menjemput pacarnya yang bernama Neha yang bekerja sebagai tim forensik. Lalu mereka pun mampir ke sebuah restoran untuk makan siang. Di sana Neha menyarankan kepada Vikram untuk mengambil sebuah cuti panjang agar trauma masa lalunya dapat sedikit membaik. Namun hal itu justru memicu perdebatan di antara mereka. Esoknya Vikram pun mengajukan cuti kepada Viswa selama 6 bulan dengan alasan ada urusan pribadi. Di tempat lain, kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Preti yang nampak sedang bersiap-siap untuk pergi jalan-jalan. Namun ketika ia sampai pada sebuah jalan tol, tiba-tiba mobilnya mendadak mogok. Tak lama ia pun dihampiri oleh seorang polisi bernama Ibrahim yang menawarkan bantuan kepadanya. Namun ia menolak tawaran itu dan hanya meminjam ponsel milik Ibrahim untuk memberi kabar kepada ayahnya. ఎవరో పోలీస్ డాడీ కారు ఓఆర్ఆర్ మీద ఆగిపోయింది ఫోన్ ఇంట్లో Di kantor, Ibrahim diminta untuk menyerahkan berkas penting kepada atasannya. Lalu ia pun kembali lagi melewati jalan tol dan melihat Preti yang sedang berbincang dengan seorang pria dengan mengenakan mobil berwarna biru yang ia kira itu adalah ayah Preti. Namun setelah ia menyerahkan berkas itu, ia melihat ayah Preti yang sedang kebingungan karena hanya menemukan mobil Preti di samping jalan. Tak lama Ibrahim pun meminta ayah Preti untuk pulang serta menemuinya di kantor polisi jika dalam waktu 1 kali 24 jam Preti tak kunjung pulang ke rumah. Esoknya kedua orang tua Preti pergi ke kantor polisi untuk menemui Ibrahim. Di sana mereka tidak mendapatkan sambutan yang baik dari Ibrahim setelah ayah Preti menyalahkan Ibrahim atas hilangnya Preti. Karena pada waktu itu Ibrahim meninggalkan Preti begitu saja. Lalu Ibrahim pun meminta mereka untuk mengisi surat laporan. Kemudian Ibrahim pun memeriksa mobil milik Preti yang masih berada di samping jalan serta meminta rekaman CCTV yang berada di pintu masuk jalan tol agar ia bisa melakukan penyelidikan lebih lanjut. Esoknya Ibrahim dikagetkan dengan Viswa yang ternyata sudah berada di kantornya. Di sini Viswa menegur Ibrahim karena sebagai seorang polisi tak sepantasnya ia menunjukkan sikap yang tidak sopan di depan orang tua dari Preti. 2 bulan kemudian, Vikram mendapat kabar dari teman Neha yang bernama Cindy bahwa Neha menghilang beberapa hari yang lalu. Mendengar hal itu, Vikram pun segera pergi ke kantornya untuk bertanya mengenai kasus hilangnya Neha kepada Viswa. Di sini Vikram pun meminta untuk menangani kasus itu. Namun Viswa telah memberikan kasus itu kepada Abilas karena Viswa menganggap jika Vikram menangani kasus itu, pastinya ia tidak akan menggunakan otaknya, melainkan ia akan menggunakan emosi karena Neha merupakan pacar dari Vikram.
Dan lebih parahnya lagi, di sini Abilas menetapkan Vikram sebagai tersangka karena sebelum Neha menghilang, Vikram sempat berdebat dengannya. Malamnya Vikram pun bertemu dengan Rohit untuk meminta bantuan kepadanya. Kemudian Vikram pun nekat masuk ke dalam rumah milik Neha untuk menemukan petunjuk dari hilangnya Neha. Namun di dalam ia hanya mencium aroma dari parfum milik si penculik. Esoknya Vikram serta Rohit pergi menemui Cindy. Di sana Vikram meminta informasi mengenai kasus yang sedang ditangani oleh Neha selama 3 bulan terakhir. Setelah melihat-lihat beberapa saat, Vikram nampak mencurigai dengan kasus hilangnya Preti yang sedang ditangani oleh Neha. Lalu mereka pun pergi menemui seorang pria bernama Srinivas yang tergabung dalam tim Neha untuk menangani kasus hilangnya Preti. Di sana Srinivas memberikan sebuah kapas kepada Vikram yang ditemukan oleh Neha. Setelah mencium bau dari kapas itu, Vikram sangat yakin bahwa pelaku penculikan Preti dan juga Neha dilakukan oleh satu orang yang sama, karena aroma yang dicium oleh Vikram di rumah Neha sama dengan aroma dari kapas itu. Kemudian Vikram menemui Viswa dan meminta izin untuk mengambil alih kasus hilangnya Preti. Setelah Viswa mengizinkan, Vikram beserta Rohit pun mulai melakukan sebuah penyelidikan dengan mewawancarai teman-teman serta keluarga dari Preti. Sorenya mereka menemui Ibrahim di sebuah restoran untuk menggali informasi darinya. Lalu Vikram pun meminta Ibrahim untuk membawa mereka ke rumahnya. Di tengah perjalanan, Ibrahim mampir di sebuah bengkel yang dimiliki oleh seorang pria bernama Fahad untuk mengambil motornya yang sedang diperbaiki di bengkel itu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di rumah Ibrahim, Vikram pun mulai melakukan sebuah penggeledahan yang tidak menghasilkan apapun, sehingga Vikram pun meminta maaf kepada Ibrahim. Tapi untuk berjaga-jaga, Vikram pun meminta Rohit untuk mengambil sampel dari Ibrahim. Kemudian mereka pun pergi ke kampus dari Preti untuk bertanya kepada teman-teman dari Preti, mulai dari pacar Preti sampai sahabat Preti. Namun mereka hanya mendapatkan sedikit informasi mengenai Preti yang sering pergi ke sebuah klub malam. Setelah itu mereka pun pergi ke rumah Preti untuk bertanya kepada ayah serta ibu Preti, serta mengambil semua sampel dari mereka. Tak hanya itu, mereka juga mendatangi tetangga dari Preti yang bernama Sela untuk mencari informasi serta mengambil sampel darinya. Malamnya Vikram serta Rohit pergi ke sebuah klub malam yang sering dikunjungi oleh Preti serta teman-temannya. Di sana Vikram meminta kepada Rohit untuk mengumpulkan semua rekaman CCTV sewaktu Preti datang ke tempat itu, serta mengawasi semua bartender dan juga pengunjung yang ada di sana. Tak lama Vikram pun mencurigai seorang bartender yang bekerja di tempat itu. Ketika Vikram mendekatinya serta mengatakan bahwa dirinya adalah seorang polisi, pria itu pun langsung kabur dan aksi kejar-kejaran pun akhirnya terjadi. Dan ternyata pria itu menghindar dari Vikram karena ia merupakan seorang bandar bel kiri. Lalu Vikram pun menelpon rekannya untuk mengurus bandar itu karena semua itu di luar kasus hilangnya Preti, sehingga ia tidak mempunyai hak untuk melanjutkan kasus itu. Esoknya Vikram memiliki sebuah ide untuk memancing pelaku dengan meminta keluarga dari Preti untuk melakukan sebuah ritual pemujaan karena ia menganggap pelaku itu pasti adalah orang terdekat dari Preti. Singkat cerita, ritual itu pun dilakukan. Namun di tengah-tengah ritual itu, Sela dengan paniknya meminta Vikram serta keluarga dari Preti untuk ikut dengannya. Ternyata Sela menemukan sebuah surat bertuliskan lokasi mayat dari Preti yang berada di depan Wisma Raju. Di sini trauma masa lalu Vikram pun kembali kambuh setelah membaca tulisan itu, hingga ia tak sadarkan diri dan harus dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Vikram didatangi oleh Abilas yang terus saja menuduh dirinya sebagai pelaku, sehingga terjadilah perdebatan di antara mereka yang disaksikan oleh Viswa. Lalu Viswa pun memberikan kasus Neha kepada Vikram karena kinerja Abilas yang dirasa kurang baik.
Kemudian Vikram pergi ke Wisma Raju untuk bergabung dengan teman-temannya yang sedang mengadakan pencarian mayat di tempat itu. Di sana Vikram meminta Rohit untuk mengambil sampel tanah yang ada di sana. Setelah itu Rohit serta Vikram mencurigai bahwa Sheila adalah pelakunya, sehingga mereka pun pergi ke rumah Sheila untuk melakukan sebuah penyelidikan. Di sana Vikram melihat sebuah lukisan dari Sheila yang strukturnya sama dengan tulisan yang ada di sebuah surat ketika dilakukan ritual di rumah Preti. Di sini Vikram pun segera memfoto lukisan itu serta meminta tim forensik untuk mencocokkannya. Setelah mendapat beberapa kesamaan, esoknya pihak polisi pun menggeledah rumah Sheila. Namun karena tak kunjung menemukan bukti yang kuat, Vikram pun mulai menggeledah mobil milik Sheila. Lalu Vikram pun meminta Rohit untuk membuka pintu mobil milik Sheila yang satunya. Dan ternyata mobil tersebut berwarna biru. Hal itu pun memperkuat anggapan Vikram yang menyatakan bahwa Sheila adalah tersangka. Tak hanya itu, Vikram juga menemukan sebuah tulisan yang sangat mirip dengan tulisan yang ada di dalam bukti. Dan kemudian mereka pun menangkap Sheila dan dibawa ke kantor polisi. Di sana Sheila diinterogasi mengenai keberadaan dari Neha. Namun karena Sheila yang tidak kenal dengan Neha, ia pun tidak tahu di mana Neha berada. Di sini Vikram yang emosi, ia tidak percaya dengan Sheila. Kemudian ia pun melakukan sebuah tes kejujuran kepada Sheila dan hasilnya Sheila terbukti jujur. Namun Vikram yang masih tidak percaya dengan hal itu, sehingga ia melakukan sebuah tes narko, di mana tes narko ini adalah sebuah tes untuk menggali informasi melalui alam bawah sadar. Setelah semua tes itu, Vikram dimarahi oleh Viswa. Setelah Viswa mengetahui bahwa Vikram melakukan tes narko kepada Sheila tanpa seizin dirinya. Tak lama Vikram dihampiri oleh Rohit yang mendapat telepon dari Ibrahim, di mana Ibrahim mengatakan bahwa mobil biru milik Sheila bukanlah mobil biru yang ia lihat pada hari hilangnya Preti. Kemudian Rohit mendapat telepon dari tim investigasi bahwa mereka telah menemukan mayat yang berada di wilayah Wisma Raju. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera pergi ke sana. Di sana Vikram nampak mual karena melihat mayat yang telah membusuk. Lalu Vikram pun meminta para polisi untuk membawa mayat itu agar dapat segera diperiksa oleh tim forensik. Setelah dilakukan sebuah penelitian, tim forensik menemukan sebuah fakta bahwa identitas dari mayat itu adalah Preti. Tak hanya itu, tim forensik juga menemukan DNA dari pacar serta kedua orang tua Preti. Setelah mendapat informasi itu, Vikram pun segera menangkap mereka serta menginterogasi mereka. Esoknya ketika Vikram sedang berkunjung ke makam dari Susmi, ia tiba-tiba mendapat telepon dari seorang gadis bernama Lata yang melaporkan dirinya sedang diikuti oleh seseorang dengan mobil berwarna biru. Tanpa berlama-lama, Vikram pun pergi ke sana bersama Rohit. Setibanya di sana, Vikram meminta Lata untuk memberikan keterangannya ke kantor polisi supaya lebih jelas. Sebelum ke kantor, Vikram sempat mengambil rekaman CCTV dari pintu masuk tol untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Di kantor mereka pun menggambar sketsa wajah dari sang pelaku, namun tak satu pun sketsa yang cocok dengan wajah pelaku menurut Lata. Kemudian Vikram serta Rohit pun mulai mengidentifikasi rekaman CCTV dari tol itu. Setelah mengecek kedua rekaman itu di waktu yang berbeda, Vikram meyakini bahwa pelaku sebenarnya adalah pria yang mengendarai sebuah truk. Hal itu diperkuat dengan informasi yang telah diberikan oleh Ibrahim. Lalu Vikram pun memperbesar foto itu serta meminta Cindy untuk memperjelasnya. Esoknya Vikram kembali berdebat dengan Abilas karena Abilas terus saja mengganggunya, sehingga Vikram pun harus mengajarnya. Abilas yang tidak terima dengan perlakuan dari Vikram, ia pun melaporkannya kepada Viswa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Vikram. Namun di sini Vikram tidak menghiraukan hal itu karena ia sedang fokus memperhatikan foto itu, dan pada akhirnya ia menyadari bahwa si pelaku dari penculikan itu adalah Fahad. Kemudian ia pun bergas pergi menemui Ibrahim dan memintanya untuk menghantarkannya ke rumah Fahad. Setibanya di rumah Fahad, mereka mendapati mobil biru yang dimaksud oleh Ibrahim. Kemudian mereka pun masuk ke dalam rumah Fahad. Di dalam Vikram mengambil sebuah parfum serta mencium aromanya yang ternyata sama dengan aroma parfum yang ada di rumah Neha serta kapas yang ditemukan oleh Neha. Hal itu memperkuat bukti bahwa Fahad adalah pelakunya.
Dan ketika Vikram menemukan foto-foto dari Preti serta Neha yang berada di lemari dari Fahad, dan tiba-tiba di tengah hutan, Vikram mendapati pohon yang terbakar akibat tersambar oleh petir, yang mana hal itu membuat trauma masa lalu Vikram kembali kambuh. Lalu ia pun ditolong oleh Ibrahim yang kemudian harus mati setelah tertembak oleh Fahad. Ketika Fahad menodongkan pistolnya ke arah Vikram, tiba-tiba Abil datang dan langsung menolongnya. Setelah Fahad tertangkap, ia pun mengaku bahwa ia hanya dibayar oleh seseorang untuk melakukan semua itu. Lalu Fahad pun mengantarkan mereka ke tempat orang yang telah membayarnya. Setibanya di sana, Vikram dikagetkan dengan Rohit yang berada di dalam rumah yang ditunjukkan oleh Fahad. Lalu Vikram pun menembak Rohit setelah ia melakukan sebuah perlawanan. Tak lama si Rohit yang bernama Sapna, ia pun turun dan mengaku bahwa dalang di balik semua itu adalah dirinya. Sementara itu, Abilas yang baru saja datang. Ia pun langsung menyelamatkan Neha yang sedang disekap pada sebuah kamar. Kemudian Sapna pun ditangkap untuk diinterogasi. Di kantor, Sapna mengaku bahwa ia menyimpan dendam terhadap Preti karena dulu sewaktu mereka berada di panti asuhan, Preti berjanji untuk tidak mau diadopsi dengan tujuan agar adik dari Sapna yang mengidap gangguan jantung dapat diadopsi terlebih dahulu agar ia dapat diselamatkan. Namun Preti mengingkari janji itu dan beberapa hari setelah itu adik Sapna meninggal, dan hal itulah mengapa Sapna menyimpan dendam terhadap Preti. Sementara itu, alasan ia menculik Neha karena Neha telah menemukan beberapa bukti yang dapat membongkar dalang di balik semua penculikan itu, di mana Sapna berniat untuk mengulur waktu dengan menculik Neha sehingga sebelum ia tertangkap, ia dapat pindah dari tempat itu. Dan film pun selesai. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away, see if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you,